Kiranya kita tutup presentasi ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Alhamdulillahirobbilalamin. matur suwun Pak Nurkolis bisa boleh meninggalkan seandainya sudah cukup. Berikutnya Mbak Mutmayana Turisha. Ya, baik Pak. Mentornya sudah ada, tak? Sampun, sudah Oke. ada Pak. Nanti alurnya Mbak Mutmayana presentasi 7 menit akan diberi penguatan oleh mentor 3 menit dan nanti penguji akan memberikan pendalaman, pertanyaan ataupun penegasan. Terima kasih. Dimulai dari sekarang, Mbak Mutmayana. Terima kasih atas waktunya Pak. Izin share screen. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mbak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, kepada Bapak Mutadi yang kami hormati selaku penguji dan Bapak Darwianto yang kami hormati selaku pembimbing dan Mbak Nimatikawati, Ibu Nimatikawati selaku mentor saya dalam melaksanakan aktualisasi ini. Izinkan saya memaparkan saya Mutmainatur Riza, seorang penyuluh agama Islam di KUA Melati, memaparkan rancangan aktualisasi dengan judul Optimalisasi Pelayanan Penyuluhan Mu'alaf via Offline dan Online di KUA Melati tahun 2025. Seorang penyuluh memiliki kewajiban untuk melakukan penyuluhan, yakni bimbingan masyarakat, khususnya bagi seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali bagi seorang mu'alaf. Namun, di KUA Melati, bimbingan penyuluhan mu'alaf tersebut belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, latar belakang itulah yang menjadi tema aktualisasi saya di KUA Melati dengan maksud dan tujuan agar dapat memecahkan isu berdasarkan nilai-nilai dasar PNS dan mengimplementasikan Smart ASN dan manajemen ASN. Manfaatnya bagi unit kerja dapat meningkatkan kualitas pelayanan mu'alaf, bagi stakeholder dapat memberikan pelayanan publik, dan bagi peserta dapat meningkatkan pengetahuan terhadap pelayanan dan aktualisasi nilai berakhlak. Ruang lingkupnya yaitu penyuluhan terhadap mu'alaf belum berjalan dengan optimal. Terkait profil instansi, KUA Melati terletak di Jalan Cebongan Teloga Adi Melati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Memiliki inovasi yaitu siap, artinya santun, inovatif, amanah, dan profesional. Ada 15 pegawai yang bekerja di KUA Melati, meliputi 4 penghulu, 8 penyuluh, dan 3 pegawai administrasi. Dari hasil analisis, saya menemukan 5 identifikasi isu di KUA Melati. Yang pertama yaitu kurangnya pengetahuan SDM terhadap IT di KUA Melati terbukti dari 50% jumlah pegawai belum menguasai IT. Yang kedua, kurang aktifnya penggunaan media sosial untuk menyampaikan informasi dan berita. Hal ini terlihat dari akun sosial media KUA Melati seperti TikTok, Facebook, dan Instagram sudah lama tidak mengunggah postingan. Isu yang ketiga yaitu belum optimalnya pelayanan penyuluhan mu'alaf via offline dan online di KUA Melati. Penyuluhan terhadap mu'alaf sudah lama tidak berjalan. Isu yang keempat yaitu kurang efektifnya pemberkasan dan input data terhadap calon pengantin di KUA Melati. Hal ini karena masih input beberapa berkas dan foto catin masih menggunakan cara manual. Isu yang kelima yaitu belum optimalnya metode penyuluhan BT Aki di SD binaan KUA Melati. Rata-rata setiap penyuluh di KUA Melati mengampu 30 siswa dengan durasi 60 menit. Melalui metode APKL dan USG, terlihat peringkat pertama yaitu belum optimalnya layanan penyuluhan terhadap mu'alaf. Hal ini bisa diketahui dari beberapa penyebabnya melalui diagram fishbone, yaitu yang paling utama adalah dari segi tenaganya, yaitu kurangnya tenaga dalam melakukan penyuluhan terhadap mu'alaf. Sehingga pelaksanaan penyuluhan belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, penulis membuat ide gagasan yaitu optimalisasi pelayanan penyuluhan mu'alaf via offline dan online di KUA Melati.
dengan merencanakan 7 kegiatan yang akan saya lakukan. Yang pertama yaitu berkonsultasi dengan mentor, yang kedua mengumpulkan dan mengklasifikasikan data mualaf, kegiatan ketiga yaitu membuat membuat flyer materi penyuluhan, kegiatan keempat yaitu membuat konten video penyuluhan, kegiatan kelima melaksanakan sosialisasi offline, kegiatan keenam melaksanakan sosialisasi online, dan kegiatan ketujuh yaitu monitoring dan evaluasi kegiatan. Berikut adalah tabel metrik nilai berakhlak dengan jumlah aktualisasi yaitu 23. Terkait jadwal kegiatan, aktualisasi ini akan dilaksanakan mulai tanggal 19 Agustus sampai 26 September 2025. Dalam melaksanakan aktualisasi ada beberapa kendala dan antisipasi, di antaranya dalam mengumpulkan data mualaf, ada kesulitan dalam mengumpulkan data, oleh karena itu antisipasinya saya berdiskusi dengan mentor. Kemudian kesulitan kedua diantaranya dalam membuat flyer, baik itu melalui media offline atau online, itu masih kesulitan dalam membuat media yang menarik, baik itu video maupun flyer. Oleh karena itu antisipasinya saya berdiskusi dengan ahli yang bisa membuat media yang menarik. Kemudian kesulitan selanjutnya yaitu saat melaksanakan sosialisasi, kendalanya adalah kurangnya partisipasi mualaf dan kesulitan saat melaksanakan sosialisasi. Oleh karena itu, antisipasinya saya berkoordinasi dengan mentor dan melakukan pendampingan mualaf secara rutin. Kemudian untuk kendala yang terakhir yaitu ketika kegiatan monitoring dan evaluasi, yaitu kesulitan dalam membuat laporan. Yang terakhir, kesimpulan, rancangan aktualisasi ini menjadi pedoman agar penyuluhan terhadap mualaf di KUA Melati lebih terarah, menghasilkan output sesuai rencana, serta membantu ASN menginternalisasi nilai-nilai berakhlak. Untuk saran, optimalisasi penyuluhan harus didukung inovasi digital seperti konsultasi online, dan rancangan ini sebaiknya dijadikan pedoman wajib agar kegiatan berkelanjutan serta tepat sasaran. Terima kasih, demikian paparan saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk berikutnya, Bu Nikmatikawati selaku mentor untuk Iya, bisa Bapak. memberikan penguatan. Monggo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih atas waktunya. Kami selaku mentor dari Saudari Mutmainatur Riza. Baik, Bapak Dr. Haji Mutadi selaku penguji dan Bapak Darwianto selaku pembimbing dari Saudari Riza. Ada beberapa penguatan yang akan kami sampaikan. Memang benar bahwa belum optimalnya pelayanan penyuluhan terhadap mu'alaf, baik via offline maupun online di KUA Melati, adalah core isu yang paling tepat yang perlu dioptimalkan oleh Saudari Riza selaku calon penyuluh agama Islam fungsional KUA Melati. Hal ini didasarkan pada kenyataannya bahwa komunitas mualaf Melati itu baru terbentuk pada bulan September tahun 2023. Dari terbentuk sampai saat ini itu baru beberapa kali saja Pak kami penyuluh agama Islam fungsional mengadakan pembinaan mualaf. Itu pun hanya yang bersifat momentum karena sejalan dengan program Basnas Kabupaten Sleman. Sedangkan dari anggota komunitas mualaf Melati itu menginginkan diadakan pembinaan rutin tiap minggunya, baik secara offline maupun jika tidak bisa offline, meminta secara online. Ada beberapa kendala, permintaan itu belum bisa terrealisasi oleh kami, salah satunya karena jadwal binaan kami yang sudah berjalan dengan jadwal yang diinginkan oleh anggota komunitas Melati itu belum bertemu jadwal yang tepat. Maka dari itu, baik Kepala KUA maupun kami, penyuluh agama Islam fungsional di KUA Melati, itu sangat terbantu jika pembinaan rutin mingguan bagi kelompok mu'alaf Melati itu bisa terlaksana dengan bantuan Saudari Riza. Hal ini
menjawab permintaan dari kelompok mu'alaf dan bisa menjadi bacaan rutin yang berkelanjutan dan juga semoga harapannya dapat menambah jumlah anggota untuk bergabung di kelompok mu'alaf Melati. Sekian dari saya tutup. Nggih, terima kasih Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nika. Monggo selanjutnya untuk Pak Mutadi selaku penguji untuk memberikan pendalaman atau pertanyaan kepada Mbak Nur Namia Betul Risa. Oke, terima kasih Pak Darwi selaku moderator. Eh, Mbak Riza ya. Iya, benar, Pak. Oke, dan Bu Tika. Oke. Ini ada Tika. suara yang rame sekali Pak dari. Nggih, Bisa dimut nggak itu ya? Oke ya. Jadi begini ya. Tentunya saya menyoroti yang online ya. Kalau pembinaan pembinaan terhadap mualaf tadi secara offline mungkin tidak ada masalah ya, tapi secara online-nya ini. Dan tadi Bu Mutmainaturiza itu mengatakan bahwa mencari mualaf yang ada di kawasan itu termasuk sulit ya. Tapi setahu saya biasanya kalau kalau ada mualaf itu biasanya kan ada tempat untuk menampungnya dengan nama rumah mualaf atau mualaf center dan sejenisnya itu. Saya kira komunitas itu sudah apa ya, terorganisasi oleh kelompok-kelompok apa itu ya yang apologet atau apa namanya itu. Sudah ada organisasinya. Nah, fokus pertanyaan saya, jadi mungkin tadi sulit. Fokus pertanyaan saya, apakah ada bedanya pemberian penyuluhan agama Islam untuk publik atau umum dengan penyuluhan agama Islam online untuk mu'alaf? Dan bagaimana memberikan apa nih alamat-alamat online untuk mu'alaf? Apakah kita share begitu saja di apa namanya di YouTube ataukah kita melalui channel-channel khusus? Terima kasih Mbak Liza. Mohon dijelaskan. Ya, baik, terima kasih Pak atas penyampaiannya. Jadi sebelum saya mengambil isu ini, jadi saya sudah mencari rumah mualaf yang ada di Jogja. Kebetulan baru Oke. tersedianya itu di kota Jogjanya, Pak. Jadi kalau di Kabupaten Slemannya itu belum ada. Nah, Belum biasanya ada. itu kan ada di Basnas, nggih. Kebetulan saya kemarin juga sudah menghubungi Basnas Sleman. Ternyata untuk mualaf itu tidak diadakan oleh Basnas, jadi langsung ke KUA saja. Nah, kebetulan KUA juga belum ada, sehingga saya langsung mengambil isu ini. Kemudian perbedaan terkait penyampaian materi online bagi mualaf tertentu atau masyarakat umum, menurut saya ini lebih ke titik ini apa namanya sasarannya. Jadi mualaf itu mungkin ada beberapa materi keagamaan yang belum dipahami, sehingga saya membuat materi tersebut secara online, baik itu melalui PDF maupun video yang nantinya akan saya share di grup WA. Kalau video nanti linknya saya share di grup WA, sehingga nanti mualaf yang ada di grup tersebut bisa langsung melihat. Kalau untuk PDF-nya langsung saya share di grup WA saja. Jadi baru terbatas di kelompok mualaf yang di bawah bimbingan KUA Melati begitu Pak. Jadi kalau untuk umum itu nanti materinya lebih luas. Jadi per tema-tema yang apa memang sudah dijadwalkan oleh nyuluh di KUA Melati. Kalau mualaf itu nanti materinya ditentukan melalui kebutuhan setiap mualaf yang tergabung dalam grup itu. Jadi Punya materinya dibuat baik secara Mbak ya, Riza punya ukuran sukses nggak? Oh, saya melakukan ini suksesnya itu harus targetnya enggak? nanti ukuran yang akan menjadi acuan saya untuk Ya, kesuksesan penyuluhan ini adalah mulai peningkatan pemahaman setiap mualaf terhadap materi keagamaan, materi seperti bab sholat, pelaksanaan sholat. ada nggak ukuran pemahaman? Punya ukuran pemahaman nggak? Pakai Eh, apa? Nanti akan ada tesnya, Pak. Insya Allah nanti saya akan membuat tes Oh, juga ada tes seperti juga ya. Oke. nggih, Terus frekuensi penyuluhan saya pikir juga merupakan bagian dari sukses. Kan nanti 5 minggu ya. Minggu nggih. pertama frekuensi penyuluhan baru 3 kali, minggu kedua 5 kali dan seterusnya. Itu juga kriteria of success atau indikator keberhasilan. Itu aja lah. Oh, Mohon dilengkapi indikator keberhasilan atau target-targetnya ya. nggih, Oke. Pak. Oke, Nggih, saya pikir terima cukup kasih. Pak Moderator, Pak Darwi. Dan nggih, terima selamat kasih. untuk Mbak Riza dan Bu Nimatikawati. Ya. Nggih, terima kasih untuk Terima kasih, Bu Pak. Nimatika selaku mentor yang sudah mendampingi Mbak Lisa
Dan Mbak Rizya belum mengumpulkan form penilaian coach ya di Google Drive-nya ya. Oh, nggih. Sudah, nggih Pak, maaf baru tadi saya baru input, baru ini upload. Segera kirimkan ya, karena itu penting. Baik, kita tutup untuk presentasi Mbak Mutmayanaturiza pada malam hari ini dengan bacaan Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. alamin. Bu Tika, kalau mau live sudah diizinkan, monggo. Berikutnya Mbak Nadia Sukmawati. Mentornya sudah siap, Mbak Nadia? Iya, Bapak, sudah ada di Oke, nanti ruang 7 menit Mbak Nadia presentasi, kemudian mentor memberi penguatan 3 menit, nanti ada tanya jawab pendalaman oleh penguji 7 menit. Oke, Iya, dimulai dari sekarang, iya, Mbak saya Nadia, silakan. share screen dulu, Bapak.